Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Bro sis, di dalam dunia percintaan dan di dalam dunia rumah tangga, kenapa anak pertama menikah dengan anak ragil atau anak terakhir hidupnya lebih mapan dan lebih kaya raya? Di sini akan saya sampaikan beberapa faktor penyebab dan kenapa itu semua terjadi. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen di video ini. Oke bro sis, mungkin di dalam pernikahan antara anak pertama atau anak sulung dan anak ragil atau anak bungsu sering dianggap sebagai pasangan yang mapan dan kaya karena adanya keseimbangan karakter, saling melengkapi dalam mengelola rumah tangga. Di sini dalam budaya Jawa, hubungan ini diibaratkan sebagai tumbuh ketemu tutup, yang berarti wadah yang bertemu dengan penutup secara pas dan serasi. Jadi dikarenakan saling melengkapi karakter secara psikologis dan tradisi, perbedaan sifat antara keduanya justru menjadi kekuatan yang istimewa di dalam hubungan dan rumah tangganya saat menjalani bahtera keluarga. Karena anak pertama cenderung lebih mandiri, bertanggung jawab, serius, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat di dalam mengatur stabilitas keluarganya. Karena sifat ini sudah dibentuk sejak anak pertama terlahir di tengah-tengah keluarganya. Dan beda lagi, anak ragil biasanya memiliki sifat yang santai, fleksibel, ceria, dan pandai membawa suasana menyenangkan. Sehingga hasilnya kelakuan anak pertama bisa diredam oleh fleksibilitas anak bungsu. Sehingga konflik akan berkurang, rumah tangga akan tetap harmonis, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Karena keberhasilan finansial pasangan ini sering dikaitkan dengan pembagian peran yang efektif. Anak pertama yang biasa menjadi tumpuan keluarga biasanya sangat berorientasi pada prestasi dan kerja keras untuk memenuhi ekspektasi di dalam rumah tangganya. Saat dipadukan dengan anak ragil atau anak bungsu yang mampu mengikuti arahan dan memberikan dukungan emosional, tercipta lingkungan kerja yang produktif dan mencari rezeki serta mencari kebahagiaan. Namun mitos tumbuh ketemu tutup ini menurut Primbon Jawa, pernikahan ini adalah kombinasi yang paling ideal dibandingkan dengan urutan lahir lainnya. Karena keserasian ini dipercaya dapat membuat keberuntungan dan kelancaran rezeki bagi keluarga mereka. Namun, walaupun sering dianggap sebagai pasangan yang serasi, di dalam pernikahan anak pertama dan anak bungsu juga mempunyai tantangan yang sangat unik yang muncul dari perbedaan pola asuh mereka sejak kecil. Jadi pola asuh yang pertama adalah anak pertama dan anak terakhir dia lebih dominasi dengan anak terakhir kemandirian.
Anak pertama terbiasa mengatur dan mengambil keputusan karena peran sebagai pelindung bagi adik-adiknya. Sementara anak bungsu terbiasa menerima arahan atau dibantu oleh kakak-kakaknya. Resiko anak pertama bisa menjadi terlalu mengontrol atau menjadi bos. Sementara anak bungsu mungkin merasa tidak diberi ruang untuk berkembang atau justru menjadi terlalu tergantung pada pasangannya atau anak pertama. Perbedaan standar kedisiplinan menjadi peranan atau tantangan tersendiri. Anak pertama biasanya dibesarkan dengan aturan yang lebih ketat oleh orang tuanya, sehingga cenderung lebih perfect atau kaku. Anak bungsu seringkali mendapatkan pola asuh yang lebih santai dan penuh toleransi serta kasih sayang yang tersendiri. Bentrokannya hal ini sering memicu perdebatan di dalam hal-hal sepele, seperti cara merapikan rumah hingga perbedaan gaya mendidik anaknya nanti. Masalah finansial atau tanggung jawab keluarga, anak pertama seringkali memikul beban sebagai tulang punggung atau sandaran bagi keluarga besarnya atau adik-adiknya. Tantangannya jika anak bungsu tidak memahami tanggung jawab moral pasangan terhadap keluarga asal. Bisa muncul kecemburuan atau merasa keuangan rumah tangga mereka terkuras untuk orang lain. Jadi ada lagi komunikasi serius melawan santai. Anak pertama cenderung memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan serius. Dengan sebaliknya, anak bungsu atau anak ragil seringkali ingin menghindari konflik dan lebih suka membawa ke suasana santai. Masalahnya saat ada masalah besar, anak pertama mungkin merasa anak bungsu akan merasa santai atau kurang serius dalam menghadapinya. Sedangkan anak bungsu ini sendiri merasa pasangannya terlalu mendramatisir atau membuat suasana akan menjadi tegang. Dan ada lagi juga perbedaan, ini ekspektasi yang sangat berbeda. Anak pertama biasanya mengejar target dan prestasi atau ambisiusnya tinggi. Sedangkan anak bungsu lebih menghargai proses dan kenyamanan. Menyelaraskan dua kecepatan hidup yang berbeda ini butuh kesabaran ekstra agar tidak ada pihak yang merasa tertinggal atau merasa dikejar-kejar. Itulah tadi gambaran apabila pernikahan anak pertama dengan anak terakhir atau ragil dijalankan meskipun di dalam mitos Jawa disebut tumbuh ketemu tutup. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Semoga menjadi panduan, menjadi rambu-rambu untuk Brosis semuanya. Dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi Brosis semua. Masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati.